Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, yang terus melayani Tuhan. Terus kita menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan di media sosial ini, khususnya YouTube. Dan gereja YouTube kali ini saya mau menyampaikan saudara tentang apa yang lagi hangat ya. Ini kenal nggak sama dengan sama dengan GG, namanya Guru Gembul. Nah, Guru Gembul ini saudara, beliau dia menskakmat MUI. Dia berani sekali menskakmat MUI. Di videonya Deddy Corbuzier, podcastnya Deddy Corbuzier, dia mengatakan kenapa enggak langsung boykot WhatsApp aja, WA maksudnya ya, sama MUI katanya gitu ya. Jadi ditekankan, ini dia berani sekali, makanya saya salut sama beliau. Jadi kalian harus kenal, mungkin kalian juga udah kenal ya saudara-saudara, kenal sama Guru Gembul. Dia biasa memperjuangkan hak-hak beragama, toleransi gitu ya, walaupun dia muslim gitu ya. Singkat cerita, Guru Gembul ini dia sebenarnya juga bagian dari YouTuber ya, YouTuber populer gara-gara videonya yang mengajarkan penonton soal agama, filsafat gitu ya, dan hal serius lain dengan gaya logis dan santai gitu ya. Nah, di sana ada satu video barunya saudara. Dia mengomentari fatwa MUI yang memboikot produk-produk Israel atau yang diduga mendukung Israel. Kan udah ada tuh aksi boikot Royco, aksi boikot Starbucks sampai McD ya. Tapi terus terang ya, Guru Gembul ini bilang, kok cuman produk-produk itu aja, kenapa nggak boikot WhatsApp, WA? Itu kan punya Mark Facebook kan ininya. Terus itu Mark Zuckerberg itu seorang Yahudi saudara, yang berkali-kali mengatakan keberpihakan pada Israel. Kita tahu sendiri, orang Yahudi itu pasti berpihak kepada Israel. Dia pernah bilang Hamas itu setan. Jadi jelas Mark itu mendukung Israel ya, yang pembuat pendiri dari Facebook ya, Facebook, Instagram. Kok nggak diboikot gitu ya, tanya Guru Gembul ini gitu. Si Guru Gembul ini tentu aja yang nggak bermaksud mengajak rakyat Indonesia untuk memboikot WhatsApp, tapi yang dia ingin bilang, dia ingin sampaikan saudara ya, konsisten dong gitu. Jadi MUI harus konsisten dong. Kalau memang ceritanya kepengen menghukum semua produk dari Israel, yang ya pokoknya semua produk dari ya konsisten gitu. Itu tujuan dari video yang disampaikan beliau ini gitu ya. Jadi karena itu dia menyarankan ya, daripada aksi boykot, mendingan kita harus baca banyak, harus banyak baca dan belajar pengetahuan. Kita perlu banyak baca supaya bisa menguasai pengetahuan dan teknologi agar tidak tergantung pada produk-produk asing, termasuk Israel. Ini keren sih kata-katanya. Ini saya kutip nih. Ya, jangan kerjaannya memboikot, poinnya itu ya. Karena saya juga mau menjelaskan gitu. Saya mengutip dari kutipan dia aja, dan menurut saya ini benar juga. Kenapa nggak Indonesia ngurusin belajar gitu ya, baca
menguasai pengetahuan dan teknologi agar tidak tergantung pada produk-produk asing, termasuk produk Israel. Nah, disinilah saudara, kalau yang diboikot itu cuman bumbu masak, kedai kopi, ya terus fast food ya. Ya cari produk sejenis buatan Indonesia juga banyak kan. Tapi kalau WhatsApp diboikot, terus YouTube di iniin, Google diboikot, atau produk teknologi lainnya lah, apa yang dibilang guru gembul ini saudara, ini bener kebenaran banget ya. Di dunia kompetitif ini adu otot udah nggak relevan. Jadi dia bilang udahlah MUI nggak usah adu otot, nggak usah adu ini, adu gagasan aja, jangan boikot menggoikot, ibaratnya begitu. Yang penting adu otak katanya gitu ya. Itu dalam loh saudara. Yang penting adu otak, berarti ini adu pemikiran, adu gagasan yang harus dilakukan oleh MUI. MUI aja lah, MUI, nanti saya dilaporkan lagi. Dikit-dikit kan apa-apa dilaporkan saudara. Ngucapin ini dilaporkan itu ini. Padahal kan kita cuman mengutip. Ini saja saya juga khawatir nanti lama-lama ada yang nggak seneng, kan kita nggak bisa 270 juta masyarakat Indonesia bisa jadi nggak suka dengan apa yang kita ingin, yang kita apa bicarakan gitu ya. Apalagi nama channel kita ini gereja YouTube gitu, banyak yang sensi dari seberang-seberang, ini itu lapor melapor gitu. Itu makanya saya luruskan lagi gitu ya. Jadi namanya agak-agak saya pleset-plesetin ya ininya, jadi lebih agak enak. Nah, dari guru gembul mengatakan ini kita harus adu otak, itu maksudnya ya udahlah, lo adu gagasan, adu kreativitas gitu. Jangan cuman hanya boikot ini, boikot itu, boikot, tapi kita tidak meluncurkan produk-produk apa. BTW saudara, guru gembul ini emang YouTuber yang sangat mencerahkan. Ya, mencerahkan. Kalau saya bilang mencerahkan saudara. Dia punya channel YouTube khusus yang subscribernya sudah di atas 1 juta subscriber. Setiap 2 hari dia bikin video baru. Jadi kalau mau tercerahkan oleh beliau, nonton deh guru gembul. Yuk belajar sama dia biar lebih cerdas, karena dia begitu toleransi. Saya juga nonton. Karena apa? Kalau dia kan Islam, dia kan Muslim, dia berbicara apa aja ditampung karena kan sesama iman. Coba kalau kita ngebahas sedikit-sedikit tentang ini, lapor, dikit-dikit lapor gitu. Itu yang membebani kita untuk bersuara, berbicara. Oke lah, bukan dia yang lapor gitu, yang tapi orang suruhan dia lagi, kan ribet saudara. Itu yang mau saya sampaikan ya, biar adil. Kenapa nggak WhatsApp dinin? Apalagi ini lagi baru saudara. Kalau YouTube dan sebagainya, nanti kita akan dengarkan lagi video yang lebih layak rekan saya yang menjelaskan tentang sebenarnya ini penting sekali. Kalau WhatsApp di blok, Google di blok, terus itu kan produk-produknya Israel, Yunani ya, itu kan bahaya saudara. Internet nanti ditutup sama Israel baru tahu. Lu mau menyuarakan pakai apa? Pakai toa. Sekarang zamannya teknologi, gadget. Apa-apa orang dapat informasi melalui, kita aja komunikasi lewat WhatsApp. Kalau mereka Israel marah, Amerika marah ya,
Amerika marah, terus Israel marah. Oke, lo mau boykot, gue tutup sinyal lo, gue tutup frekuensinya. Kemarin ada berita tuh saudara, kemarin ada berita rencana YouTube akan ditutup, Google akan ditutup. Mati nggak lo ininya? Sedangkan kita di dunia maya 270 juta penduduk Indonesia, 75% menggunakan media sosial, menggunakan Google, YouTube, Instagram, Facebook, sekarang baru lagi TikTok. Kita menginjil begini melalui YouTube. Kita bisa bertemu seperti ini melalui YouTube. Saudara buka YouTube, saudara bisa mendengarkan saya, ya kan? Kalau ini semua diboikot sama Indonesia, ini keterlaluan. Ya, nanti saya bilang keterlaluan, saya dilaporin lagi. Aduh, capek ngadepin laporan saudara. Dikit-dikit lapor pak, lapor pak. Tapi ya sudah, tapi saya gemas dengan hal ini. Saya kutip aja omongan dari Gembul ini. Ayo kita lebih pentingkan adu otak, adu gagasan, adu kepintaran. Jangan boikot memboikot. Bikin produk kita sendiri. Kalau perlu Indonesia bikin frekuensi sendiri deh sebelum ngeboikot. Karena bahaya saudara. Bisnis-bisnis semuanya, penjualan sekarang melalui online, Shopee, Tokopedia. Kalau frekuensi kita dimatikan, habis. Bagaimana pertumbuhan ekonomi kita? Cuman gara-gara jangan saya bilang nanti gara-gara Hamas lagi ininya. Terus saya di boikot lagi. Lu nggak ada kemanusiaan lu. Kemarin aja saya saudara, saya sangat sayangkan Presiden Jokowi mengutuk Israel sampai 2 kali lagi. Tapi is okay lah. Saya dikomentari orang di ini, dibilang kalau keluarga lo begini bogono. Faktanya berbeda saudara. Israel saat menyerang itu, kalau kita baca CNN luar negeri ya, berita luar negeri yang lebih aktual tapi dia berbahasa Inggris gitu, tidak berbahasa Indonesia, itu mengatakan bahwa tanggal 8 itu sebelum penyerangan juga sudah dikatakan kepada Palestina, hey, udah sampai dikirimkan juga info kedua kalinya itu pesawat Sukhoi itu dijatuhin surat semua, kertas-kertas isinya kamu pergi ke jalur sini semua, atau sama ke pemerintahannya juga udah melalui pemerintah Palestina mengatakan rakyat sipilnya disingkirkan dulu, biar saatnya kita berperang bersama Hamas yang sekarang dibilang orang Indonesia itu pejuang dari Palestina. Hey, Presiden Palestina mengatakan itu adalah bukan bagian dari Palestina. Hamas itu bukan bagian dari Palestina, tetapi itu teroris. Gitu ya. Udah jelas. Kalau mau fair perang, ya udah ambil tempat buat perang, di situ kita berperang. Itu kode etik dari peperangan. Bukan cuman sekedar bersembunyi di rakyat biasa, di sipil-sipil, di rumah-rumah penduduk. Korbannya jadinya sipil, anak-anak, ibu-ibu hamil dibilang ini itulah. Ya iyalah, karena kan di pemukiman warga. Itu ya saudara. Jadi kita harus sadari itu, kita harus pahami itu ya saudara. Jangan sampai saudara-saudara harus baca luar lah. Jangan nanti kita berita-berita luar negeri yang aktual. Kalau berita-berita di Indonesia itu terlampau memojokkan Israel,
kalau mau dukung Israel, kalau mau dukung ini jangan satu pihak aja. Dukung Palestina, oke. Dukung Israel. Itu mau perdamaian. Saya kemarin kesel sampai saya sedikit berdebat sama beberapa narasumber di TV One ya. Saya bilang, kalau memang yang di Jakarta itu mau mendukung perdamaian dan juga kemanusiaan, dia bawa kita mendukung perdamaian, mendukung kemanusiaan, oke, siap. Terus ini ya, oke. Kalau memang itu kemanusiaan, kenapa nggak dukung Israel? Lah ngapain lo dukung Israel? Lah gimana mau ketemu, bro? Kalau dua-duanya nggak didukung, cuman satu pihak, ya jumping lah, ya pincang lah. Palestina itu katanya udah hampir 9.000 korban. Oke, manusia yang meninggal, ya itu manusia, emang kemanusiaan. Terus lo nggak dukung katanya. Hey bro, saya bilang just emang di Israel itu nggak ada yang meninggal. Itu bukannya manusia yang 1.400 lebih yang diserang pada hari Sabat itu. Hah? Itu nggak manusia. Kalau lo bilang bahasa kemanusiaan, itu nafas bro, itu jiwa bro. Harusnya dua-duanya didukung. Iya dong. Secara 1.400 yang di Israel meninggal pada hari tanggal 7 Oktober, oke. Selanjutnya serangan balik dari Israel habis mencapai 9.000 meninggal manusia. Kenapa harus Palestina doang yang diinin? Ya kalau lo yang kemarin di Jakarta itu membawa kemanusiaan, lo dukung dua-duanya bro. Gue senang sekali sama saya baca tuh pastor dari Vatikan ketika di Gaza sana ada balasan dari Israel, dibom, udah diberi tanda ya surat itu tadi, dan udah diberitahu ke Palestina, pemerintahan Palestina untuk disterilkan dulu rakyat sipil dan warga, anak-anak semuanya yang tidak, ya masyarakat lah yang tidak berurusan dengan urusan teroris dan militer ini gitu kan. Habis diluruskan, dibom karena udah nggak ada kejelasan, ya udah mereka ngebom, dan akhirnya yang dibom itu gereja, kena jatuh di gereja gereja ketiga atau gereja keempat sejarah itu di Gaza, yang gereja tua, dan ada juga korban di situ di Gaza. Tapi pastor Vatikan itu mengirim donasi, mengirim sembako ke sana, ke Gaza. Itu kan keren. Selain dia mengirim juga 1.400 yang mati di Israel pada hari Sabat. Saya luruskan, saya berusaha untuk meluruskan terus ya saudara. Terus dia bilang, Israel kalau enggak dibela sama Amerika pada saat tanggal 7 kemarin itu, Israel kalah total, dihajar sama pejuang-pejuangnya Palestina. Saya bilang, santai dulu bro. Dia sempat bilang Israel itu tentaranya kuat, ininya nukrilnya banyak dan sebagainya. Terus dibilang tanggal 7 kemarin pas penyerangan itu, kalau nggak dibela, di belakangnya itu ada Amerika, hancur itu Israel katanya. Aduh bro, saya bilang oke, saatnya saya ngomong ya.
Pada tanggal 7 itu saya bilang, bro, biar lurus nih. Pada tanggal 7 Oktober itu penyerangan Hamas, di situ lagi hari Sabat, bro. Apa maksudnya hari Sabat? Hari Sabat itu hari saatnya istirahat. Tuhan Yesus istirahat kalau di Alkitab. Dan di situ saatnya manusia, orang-orang Israel pergi untuk menyembah Tuhan. Ibaratnya dilarang untuk bekerja, memang lagi untuk berdoa lah ibaratnya. Masa dia bilang. Ya makanya tidak ada perlawanan, karena itu hari Sabat, ibaratnya hari libur. Bukan berarti ini harus tidur-tiduran gitu ya, maksudnya ya saatnya bertemu sama Tuhan, saatnya beribadah. Banyak juga jenderal-jenderal dari Israel yang meninggal pada saat penyerangan Hamas. Dan harus kita lihat siapa duluan yang menyerang. Itu harus kita garis bawain, tanda merahin. Di saat hari Sabat pesta itu tentara Hamas, teroris ya, saya bikin kata-katanya teroris Hamas turun menembaki rakyat sipil, warga-warga. Turun ruda-ruda. Lu tahu dari mana? Ya gue tahu lah, selain gue baca dari ininya, ada kebetulan temen gue juga baru pulang dari Israel. Dia menceritakan ini saat dia perjalanan ke Israel, ke tanah suci. Kami Kristen di situ dilihat, itu lagi semuanya orang-orang untuk beribadah. Jangankan orang Israel, orang Indonesia, orang luar negeri juga pada hari itu akan ke sana karena ada event di sana, festival itu, bro. Bukan karena lemah, hancur di balik Amerika, bukan. Amerika aja nggak ngomong apa-apa kok. Justru kebalik, bro. Kalau enggak Israel sayang sama Palestina, udah dibombardir abis semua rakyat Palestina. Karena mereka sayang sama Palestina, dia rangkul, bro. Itu poinnya. Yang dia tidak suka sama teroris Hamas, itu yang kita harus garis bawahi. Yang gak suka Israel itu sama teroris Hamas, ya. Itu yang harus kita pahami. Karena Israel tidak akan kalah juga, karena Israel adalah bangsa pilihan. Kalau di Alkitab gua udah dinubuatkan Israel akan dipulihkan, dimenangkan apapun yang terjadi, ya. Hamas yang harus dibasmi. Jangan lo bilang itu pejuang dari Palestina. No, itu teroris. Dia berangkat dari belakang masyarakat Palestina, rakyat sipil Palestina. Dia di belakang itu. Dia bikin tameng rakyat Palestina. Sekejap, bro, kalau kalau Israel mau ngancurin, bumi hanguskan di ini Palestina. Kalau lu baca lagi buku lagi, dulu adanya Palestina, bukan Palestina ya, Palestina. Itu di bumi hancurkan manusianya, habis generasi itu. Jadi karena Israel sayang
kepada Palestina. Dia tetap biarkan, tapi dia tidak sayang sama Hamas. Yang lu bilang pejuang itu lu harus bisa garis bawahi. Saya bilang gitu. Ini karena kita wawasan kita saling cerdas, tidak ini, dan akhirnya sama-sama kembali ke sejarah. Itu enak kalau ngelawan orang yang, atau berdebat, bukan berdebat lah, dibilang sharing lah ya, dikit-dikit debatnya, tapi dia cari observasi, dia cari sejarahnya, balik lagi to Bible, balik lagi ke sejarah-sejarah, ke abad sebelum Masehi dan sebagainya. Enak saudara, masih enak untuk menerangkan, menjelaskan, dan akhirnya dia menerima, oh iya ternyata gini ya, gitu. Itulah, tapi minta juga tuntunan Tuhan biar kita diurapi, biar tuntunan Tuhan terjadi. Roh Kudus membukakan hati dia yang tadinya dia berkoar-koar, akhirnya oh gitu bro, akhirnya kita panjang berbicara saudara-saudara. Ya itulah, minta Roh Kudus Tuhan untuk memberkati mulut, pikiran, lidah kita, supaya kita bisa menjelaskan ini kepada mereka, supaya mereka tidak emosi dan ujung-ujung lari ke kantor polisi, tulis pengaduan, lapor polisi. Sedih saudara. Berapa rekan-rekan kita, narasumber gereja YouTube sekarang diam, takut untuk menyuarakan ini, untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kesaksian. Saya sedih ngeliat kesaksian dulu, banyak yang mau bersaksi tertindas, dimiskinkan. Banyak narasumber saya sekarang minta tolong, walaupun saya juga tidak bisa menolong, saya hanya bisa mendoakan. Kalian tahu, kalau saudara-saudara tahu gereja YouTube dari awal, pasti tahu perjuangan kita, berapa narasumber kita, semuanya itu lenyap saudara. Takut mengabarkan ini, takut karirnya hilang ketika kesaksian, takut dia nggak punya pekerjaan, takut dia nggak punya tempat tinggal, takut nggak bisa makan, karena di dunia YouTube ini nanti dia kesini dilihat orang, oh ini yang kesaksian di gereja YouTube. Ya banyak saudara-saudara yang bilang, kenapa nggak pernah kesaksian lagi di gereja YouTube? Saya jawab aja, belum saatnya lagi. Kalau tahun 2 tahun yang lalu, zaman COVID dan sebagainya, banyak lahir narasumber yang rindu kesaksian, rindu untuk membagikan pengalamannya, karena mereka kuat melewati ini. Gak ada teror, gak ada ini, ya sebarkan aja. Bayangkan berapa apologet, pendeta yang masuk di dunia maya membahas hal-hal seperti ini. Kristuber, bahkan pendeta Yusuf Manobulu masuk. Saifuddin Ibrahim masuk, sekarang pergi ke Amerika. MKC masuk. Nanti cuman rekan-rekan saudara-saudara bilang nanti hanya sekedar, wah kamu gak jadi urapan sih ini itu. Coba kamu jadi kita, yang nonton jadi kita, mental kamu. Saya balikin gitu kepada saudara.
Gereja ditutup kamu diam, gereja disegel kamu diam. Padahal kamu pejabat, kamu wali kota, padahal kamu gubernur, kamu ngelihat itu, tapi kamu diam. Padahal kamu DPRD, melihat rakyatmu di situ ditindas. Di mana konstitusi ibadah itu? Itu ya saudara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini juga bisa diterima. Saya salut sama GG nih, guru gembul ini ya. Walaupun sebenarnya dia berani seperti ini ya mungkin karena dia sesama agama gitu. Coba kalau kita seperti guru gembul ini berteriak seperti ini, pasti udah kayak di sekarang ini yang dialami oleh MKC melawan MUI, ya kan, melawan fatwa yang udah diputuskan oleh ulama. Ya itulah negeri kita ini. Tapi dari sini semua kesimpulan, kita tidak diam. Ayo, saya percaya kalian orang-orang baik, kalian peduli dengan generasi kita ke depan. Harus ada orang-orang benih-benih itu yang tetap terus mengobarkan api semangat untuk melayani Tuhan. Harus berani ya. Kemarin saya sharing juga sama beberapa pemimpin politik, partai politik, dan dia juga pendeta. Lo bersuara-suara di sini nggak ada gunanya juga bro, dibilang. Oh ya, iya. Lo udah ngerasain kan, lo jalan ke Lampung ngebantu yang ini gereja ditutup, yang lo cerita tim tamborannya, anak-anak youthnya sedih gitu ya, karena RT di situ suruh lagi ibadah langsung nunjuk-nunjuk, suruh berhenti ibadah, terus dia trauma, tim tamborannya, anak-anak mudanya dan sebagainya. Iya, gue bilang. Ya pas lo datang ke sana, siapa wali kotanya? Ala Ion katanya. Iya, siapa gubernurnya? Ini juga. Coba kalau jadi di situ DPRD-nya orang anak Tuhan, terus bupatinya anak Tuhan, terus gubernurnya anak Tuhan, wali kotanya anak Tuhan. Bisa nggak lu ngurus surat itu untuk perizinan lebih gampang? Kayak SKP 2 menteri plus lain-lain untuk perizinan IMB dan sebagainya. Gue mikir juga, iya bener. Nah itulah saudara, kita harus masuk ke sistem itu, sistem pemerintahan. Saya nggak habis-habisnya ngomong ini. Ayo kita terjun ke politik. Saya bilang, saya pendiri gereja YouTube mengajak kita harus turun ke sistem itu. Kita harus turun ke pemerintahan. Caranya bagaimana? Ya ikut politik. Karena partai yang bisa menaungi untuk meluncur, terjun, celup ya, dicelupin ke politik, yaitu kendaraannya adalah partai politik. Jadi anak-anak Tuhan, ayo sama-sama. Kemarin saya di Bekasi ada gereja yang ditutup juga tapi nggak viral, kita ayomi. Nah ternyata DPRD-nya saudara itu anak Tuhan. Dia berdiam diri, dia tahu itu tapi dia diam. Ketika saya temuin, kita temuin bersama tim,
Dia senang, sangat senang luar biasa. Oh gitu, kenapa bro? Dia bilang ke saya, iya, gue sendiri soalnya. Tapi kalau gue bersama rakyat, bersama lu pada, gue bisa maju. Keren gak lo? Selesai itu. Walaupun jabatannya sebentar lagi mau pensiun kan 5 tahun kan. Dia 1,5 tahun berdiam diri ngelihat. Gue tunggu lu pada sebenarnya. Dia jujur bang, gue nunggu lu pada kapan datangnya orang-orang kayak gini. Gue tahu itu, RT-nya juga gue udah samperin, ininya juga, cuman gue nggak kuat. Tapi gue butuh dukungan suara rakyat. Walaupun gue punya jabatan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tapi gue kalau nggak ada rakyat kayak lu ini, pejuang-pejuang gereja, gue nggak bisa apa-apa. Puji Tuhan, sebulan perizinan dan sebagainya selesai. Biasanya kita diterima dulu berkasnya, nanti diinformasikan. Kalau enggak, cara kedua, nanti dikoordinasikan lagi pak di FKUB. FKUB itu saya dari sini saya tahu saudara, ternyata FKUB itu mitranya DPRD saudara. Jadi kalau kita pegang ada anak Tuhan masuk ke DPRD, kita lebih gampang bisa leluasa. Karena mitranya DPRD. Ibarat kata kalau dibilang bro kita itu tadi, FKUB itu digaji ataupun dapat anggaran tuh dari DPRD. Nah artinya kita anak-anak Tuhan harus ambil bagian ke situ. Harus ngambil jadi caleg DPR, calon legislatif ya, DPRD, DPR RI, harus ada di situ. Kenapa saudara? Saya udah selama 3 tahun ini saya observasi saudara. Kenapa kita harus masuk ke sistem itu anak-anak Tuhan? Yaitu contohnya kayak yang di Depok ini, Depok Bekasi. Ketika ada anak Tuhan yang menjadi pemerintahan, itu masih kecil lah, DPRD, tapi dia punya jabatan, punya tongkat itu, punya sistem. Nah kita harus masuk ke sistem itu. Jangan ogah sama politik saudara. Saya udah berapa kali keliling gereja-gereja biar kita bantu dan sebagainya. Emang harus terjun ke politik. Agama itu nyatu sama politik saudara. Dan saya baca di firman Tuhan juga ada politik. Di Alkitab ada politik saudara. Gak percaya saudara? Komen di bawah. Di Alkitab ada politik. Di hidup semua masyarakat ada politik. Di organisasi ada politik. Di persekutuan juga ada politik. Di setiap kaum manusia ada politik. Maka dari itu jangan segan-segan anak-anak Tuhan. Kemarin yang di Lampung, dia sorry saya kasih tahu, yang di GKI Yasmin 2010 saudara, gereja itu udah minta izin. Tahu gak yang ngerinya saudara? 2010 sekarang 2023. Itu saya sadar kesaksian dari anak sekolah minggu yang tahun 2010 saudara. Ya, tahun 2010 dia masih bocah, masih umuran 5 sampai 7 tahun lah. Dia jadi sekolah minggu di gereja itu.
Dan sekarang dia sudah umur 17-an. Yang mirisnya saudara, dia menyimpan dendam kepada pemerintah, kepada negeri ini. Kenapa bang? Katanya, kita dijajah bang. Kita sharing-sharing, kita dijajah di negara kita sendiri. Kita mau beribadah sama Tuhan kita, dilarang. Kami sampai demo ke Monas, berpanas-panasan, ongkos sendiri dan sebagainya bang. 15 tahun gak kelar-kelar sampai detik ini saudara. Kenapa? Karena gak ada anak Tuhan yang masuk sistem itu, sistem pemerintahan itu. Coba kalau wali kotanya anak Tuhan, coba kalau bupatinya anak Tuhan. Saya udah survei nih tuh, kalau semuanya anak Tuhan, gue tinggal calling, bro, siapa sih, atau kita searching nih, siapa wali kota Jakarta Barat? Yosua katanya gitu kan. Renata, wih ini orang kita ini, gitu kan. Gabriela, cewek ini, tapi nama pahlawan di Alkitab. Mazmur, blessing. Senang kita saudara ketika kita searching kan di Google kan ada siapa gubernur DKI Jakarta, kan tahu namanya. Nah ketika mau ngurus suratnya tinggal datengin. Ini pas kita datang ke wali kota, wali kotanya ala Ion, ya kan? Susah lah, susah saudara, sangat disayangkan. Tapi ketika dibilang Abraham, Nazaret, ya kan, wali kotanya, gubernurnya, DPRD-nya, udah enak kita berbincang. Terserah kalau teman-teman bilang, wah lu terlampau bawa ke politik. Gue udah ngerasain, saya udah ngerasain saudara. Udah berapa tahun ini saya proses, sampai saya jujur, saya bilang, saya jujur, dari awal tahun sebulan sekali gereja dibubarin, sebulan bisa 2-3, itu juga kalau viral, ya kan. Nah bulan Februari Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia mengumumkan, memanggil semua kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan mengatakan hati-hati, karena beribadah itu dilindungi sama konstitusi. Tapi gak didengerin sama orang-orang ini. Karena apa? Yang jadi gubernur, jadi bupati itu ala-ala Ion. Ibu tuh saudaranya ala Ion, ya seberang lah gitu. Gak ada yang seiman anak Tuhan. Jadi komunikasinya juga susah. Coba semuanya ada, ya kan. Di musisi banyak anak-anak Tuhan, di bidang musik banyak anak-anak Tuhan, makanya melekat semuanya, ya. Judika anak Tuhan, siapa lagi, Joy Tobing anak Tuhan, semua itu melekat dan itu kuat. Badai Krispati, Semi Simorangkir. Nah jangan cuma di musik saudara yang terjun di sistem itu, tapi terjunlah juga sistem politik itu. Jangan cuma sekedar di musik, ya kan. Banyak anak-anak Tuhan di musik, udah banyak. Saatnya sekarang pindah ke politik, pindah ke sistem itu, biar kita juga bisa bergerak dan berkembang. Bukan cuma untuk ibadah kita Kristen doang,
yang lain, Hindu, Buddha juga. Itu ya saudaraku yang bisa saya sampaikan. Ini saya sudah 1 jam saya berbicara di sini, udah mengalahkan khotbah. Tapi nggak apa-apa, untuk melayani apa yang saya bisa bagikan, saya akan terus suarakan. Saya nggak mau anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, mereka menyimpan dendam. Saya sedih saudara, saya sedih ketika keponakan saya memberikan berita gereja ditutup lagi om, ini. Terus gue diem. Ya kita bawa dalam doa aja ya, terus kita doakan. Memang doa itu dahsyat saudara, doa itu dahsyat. Tapi kalau tidak dilaksanakan, diterapkan, gak akan berhasil. Kalau cuman berdoa, apa yang dibilang pepatah orait labora, itu nyata saudara. Jadi ada yang berdoa, kalau memang saudara gak mau terjun ke ini, ya saya yang terjun, saya ngambil, tapi dukung dengan doa gitu saudara. Doakan kami Kristuber Apologetika, pendeta yang memang kakinya seberang udah masuk ke penjara, seberang ke rumah, udah dipasrahkan di situ. Saya salut sama pendeta Saifuddin Ibrahim. Dia berani menentang ustadz-ustadz yang radikal. Karena semakin, kalau nggak ditentang saudara, semakin banyak bibit-bibit radikal itu lahir di Indonesia. Ini bahaya. Makanya saya bilang, kalau orang baik, saudara orang baik, ya tunjukkan orang baik Anda. Jangan tutup telinga, tutup mata ketika melihat saudara kita, bukan maksudnya saudara kita seiman aja ya, saudara kita tertindas, mau itu Hindu, Buddha. Jangan diam, bukan urusan gua. Iya, di dunia ini bukan urusan lo, tapi Tuhan udah ajarkan, kasihilah sesamamu, ya, kasihilah sesamamu. Jadi janganlah pilih kasih. Kemarin saya dengar juga berita dari Solo, Gibran, dia anak presiden tapi berani nih, ya gas terus. Dia sebagai wali kota, dia buka segelnya. Urusan berkas-berkas administrasi nanti aja, buka dulu segelnya katanya. Cabut nih spanduk semua. Itu baru keren. Walaupun dia bukan Kristen gitu, tapi dia nasionalisme kuat. Dia tahu perbedaan itu adalah indah. Jadi kalau dibilang wah dia cari perhatian, enggak. Dia sebelum jadi cawapres kok ngurusin gereja. Nah Jokowi juga, nanti kita cerita lagi dah. Ini udah jam 4:30 pagi saudara di sini. Jadi saya udah ini takut ngasal juga ngobrolnya, tapi yang jelas antara si Gembul tadi ya, Gembul ya, guru Gembul ini saya salut sama beliau. Teruslah menyuarakan. Dibilang orang sia-sia, Bang Leo lu sia-sia menyuarakan ini. Enggak ada sia-sia, enggak ada sia-sia. Gua percaya Tuhan pasti kasih cahaya sekecil apapun itu, dan itu akan menjadi terang. Ya, nggak ada yang sia-sia. Apa yang kita kerjakan di bumi tidak ada sia-sia, saya percaya. Kenapa saya bilang nggak ada sia-sia? Saya kerja begini, melayani Tuhan, bekerja di ladangnya Tuhan, dibilang iya.
nggak ada sia-sia. Mau dibilang orang sayang titel lu tinggi-tinggi, sayang master lu, nggak ada sayang-sayang untuk Tuhan. Carilah dulu kerajaan, maka semua akan ditambah-tambahkannya. Oke, itu aja teman-teman, saudara gereja YouTube. Kalau kalian takut dengan membahas atau mempublikasi atau bersuara, udah bagikan aja video ini, selesai. Itu bagian dari pelayanan juga. Oke? Oke? Siap bosku? Siap saudaraku? Siap rekan-rekanku? Siap Laskar Kristus? Mari kita terus perjuangkan. Mari kita kobarkan api itu, api kemuliaan Allah. Terima kasih, itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.